Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 19 September 2022 dalam pekan biasa ke-25 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Niken Sertu Murwani, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Amsal, bab 3, ayat 27 sampai dengan 34. Anakku, janganlah menahan kebaikan terhadap orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, "Pergilah dan kembalilah, esok akan kuberi," sedangkan yang dia minta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan ia tanpa curiga tinggal bersamamu. Janganlah bertengkar secara semena-mena dengan seseorang yang tidak berbuat jahat terhadapmu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari cara hidupnya. Sebab orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang jahat, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Berhadapan dengan pencemooh, Tuhan pun mencemoohkan, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Demikianlah sabda Tuhan. Kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di
Engkau yang selama-lamanya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemah-Mu? Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 8, ayat 16 sampai dengan 18. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Pelita itu adalah firman Tuhan. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita ya. Sukacita karena hari ini kita diajak untuk terus berbuat baik dan tetap terus menyalakan pelita agar semua orang dapat merasakan terang kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua orang membutuhkan sinar cahaya untuk menjalani hidupnya dengan baik. Dan sinar itu adalah terang Kristus sendiri yang sudah ada dalam diri kita sejak menerima sakramen baptis. Dalam Injil hari ini ditegaskan bahwa ketika kita menyalakan terang Kristus di dalam hati kita, secara otomatis terang Kristus akan bersinar kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus berkata, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya." Dengan kata lain, jika kita tidak menyinarkan terang Kristus kepada orang lain, hal itu bukan karena kita menyembunyikan Kristus, tapi karena hati kita tidak memiliki terang Kristus.
Jika Kristus ada di hati kita, terangnya pasti memancar keluar melalui hidup kita untuk orang lain. Yesus sedang memberikan pemahaman tentang apa itu pelita. Pelita yang dimaksud adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak pernah tersembunyi bagi manusia. Jika hidup kita telah disinari oleh terang firman-Nya, maka jangan sembunyikan terang itu. Biarlah terang itu menyala dan menyinari kita. Kita tidak boleh hanya sekedar sebagai pendengar atau pembaca firman Tuhan, namun juga harus menjadi pelaku firman. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Dalam Santo Yakobus 1 ayat 22 pun tertulis, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Menjadi pelaku firman Tuhan bukanlah hal yang mudah. Namun itulah tugas dan perutusan yang dipercayakan Tuhan bagi setiap orang yang sudah dibaptis. Tentu kita harus mengandalkan kuasa Tuhan untuk dapat melaksanakan firman-Nya. Kita butuh proses untuk memahami firman-Nya dengan membaca atau mendengar dan merenungkannya. Kita pun butuh proses untuk melakukannya dengan baik. Menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita sudah menjalin relasi yang baik dengan Tuhan? Apakah kita mampu menunjukkan terang kasih Tuhan kepada sesama? Apakah orang-orang di sekitar kita telah melihat kebaikan kita? Jika Tuhan itu hidup di dalam diri kita, maka hidup kita pun akan menyinarkan terang kasih-Nya. Orang-orang di sekitar kita akan merasakan pengaruh atau efek dari hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Jika ternyata kita belum mampu menunjukkan kebaikan Tuhan kepada sesama, lihatlah ke dalam hati kita sendiri dan nyalakanlah api cinta kasih Tuhan dalam hati kita agar kita pun akhirnya mampu menjadi terang bagi sesama. Ada sebuah peribahasa yang berkata, lebih baik menyalakan satu lilin daripada mengutuk kegelapan. Maknanya tentu mendalam. Jika kita ada dalam ruangan yang gelap, lalu kita mengeluh, mengumpat, dan mengutuk sekalipun, tidak akan ada perubahan sampai kita menyalakan lilin yang memberikan cahaya terang dalam ruangan tersebut. Berbuat lebih baik daripada sekedar berkata-kata. Bukankah ini juga yang dibutuhkan orang Kristiani ketika dipercaya memancarkan terangnya? Mari nyatakan firman-Nya bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga dalam tindakan nyata di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat secara luas. Melakukan firman Tuhan adalah jati diri orang Kristiani. Setia pada firman-Nya melalui perkataan dan perbuatan. Tuhan akan menuntun kita melakukan firman-Nya. Marilah berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah hidup pagi hari ini. Terima kasih sudah Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu.
tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat terus berjuang menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.